Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut lagi dari di pertemuan kali ini kita akan coba bahas terkait design thinking. Kita akan coba bahas terkait tahapan-tahapan yang ada di dalam design thinking itu seperti apa. Nah, yang pertama kita coba bahas dulu definisi dari design thinking, yaitu pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah yang berfokus pada kebutuhan pengguna akhir. Ini melibatkan kreativitas, empati, dan kolaborasi tim untuk menggambarkan solusi yang efektif dan berorientasi pada pengguna. Dalam konteks ini, desain bukan hanya merujuk pada estetika visual, tetapi juga ada merancang pengalaman yang lebih baik dan berarti. Gitu ya. Jadi, design thinking itu adalah sebuah pendekatan sistematis yang memang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah berfokus pada kebutuhan pengguna. Gitu ya. Nah, jadi yang harus kita garis bawahi adalah berfokus pada kebutuhan pengguna. Jadi pada saat kita akan membuat sebuah desain, gitu kan, membuat sebuah tampilan dalam memecahkan masalah, gitu ya, yang dihadapi oleh pengguna, gitu ya, maka kita harus menyesuaikan, gitu kan, dengan kebutuhan atau dengan yang diinginkan oleh si pengguna tersebut. Maka dalam prosesnya, dalam proses pengembangan, dalam proses pembuatannya, maka harus dilibatkan, ya, pengguna tersebut, gitu ya, agar hasil yang nanti akan didapat itu sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Jadi semata-mata ketika kita membuat sebuah desain, membuat sebuah tampilan, gitu ya, tidak hanya berdasarkan sepengetahuan kita, gitu ya, tetapi kita coba libatkan, gitu ya, kita coba kolaborasikan kreativitas, gitu kan, empati, kolaborasi, ya, sesuai dengan yang pengguna inginkan, ya, agar apa yang memang dihasilkan dapat sesuai dan berdasarkan keinginan dari pengguna tersebut. Karena dengan design thinking ini dalam prosesnya nanti ada beberapa tahapan yang bisa kita lalui untuk membuat desain itu. Nah, kalau di sini kan ini berfokus pada kebutuhan pengguna akhir, makanya tadi pengguna akhir. Nah, dalam prosesnya tetap peran pengguna atau peran user itu tetap harus dipertimbangkan agar sesuai dengan apa yang diharapkan, ya. Nah, berikutnya tujuan dari design thinking sendiri menciptakan produk, layanan, atau pengalaman yang relevan, ya, fungsional dan berdaya saing di pasar. Pendekatan ini berusaha memahami secara mendalam kebutuhan dan keinginan pengguna untuk menemukan solusi yang lebih baik daripada yang ada saat ini. Dengan berfokus pada pengguna dan kreativitas, design thinking membantu organisasi untuk menghasilkan solusi yang lebih baik, yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memberikan nilai tambah di pasar yang kompetitif. Nah, jadi tujuan dari design thinking itu kan menemukan solusi yang lebih baik, gitu kan. Nah, dengan adanya design thinking ini kan diharapkan user atau pengguna itu bisa mendapatkan solusi yang lebih baik dari proses yang selama ini sudah ada, atau dari tampilan atau dari desain yang selama ini sudah ada, ya, agar bisa dikembangkan sesuai dengan yang diharapkan, gitu ya. Dengan adanya desain ini itu tujuannya seperti itu. Karena kan kadang user itu punya keinginan tapi mereka keterbatasan memiliki kemampuan.
kita sebagai orang yang bisa memahami atau melakukan proses tersebut gitu kan, bisa mencoba membantu dengan adanya pendekatan desain thinking ini sesuai dengan apa sih yang diinginkan, apa sih yang diharapkan oleh pengguna, sehingga prosesnya bisa sesuai dengan yang mereka harapkan gitu kan, yang mereka inginkan. Nah, maka itu yang menjadi tujuan dari design thinking ini, seperti dengan narasi yang sudah dikatakan atau yang sudah dimunculkan di slide ini. Nah, berikutnya di dalam design thinking sendiri itu terdapat beberapa langkah. Di antaranya ada empati, lalu ada define, ada ide, ada prototype, lalu ada langkah terakhir itu tes gitu ya. Nah, jadi setiap langkah design thinking ini ya perlu kita lalui gitu kan dalam melakukan pendekatan untuk membuat sebuah pemodelan agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh user atau apa yang diinginkan oleh user gitu ya. Tujuannya sih kan ke arah sana gitu ya. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama ada tahap dari empati gitu ya. Jadi berempati dengan pengguna atau audiens target kita gitu ya. Ini melibatkan mengamati, mendengarkan dan memahami secara mendalam tentang tantangan dan masalah yang mereka hadapi. Dengan memahami perspektif pengguna, tim dapat menciptakan solusi yang lebih relevan dan bermanfaat. Jadi pada tahapan ini kita itu memang harus memahami benar-benar apa sih yang menjadi masalah di user gitu kan. Apa sih yang user inginkan? Apa sih yang menjadi kendala dari user itu gitu kan, dari pengguna. Maka kita harus benar-benar mengetahui hal-hal tersebut gitu ya, agar ketika ingin menciptakan atau memberikan solusi ya dapat memunculkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan oleh user-user tersebut gitu. Kadang kan kalau kita berdasarkan hanya sepengetahuan kita, hasil yang memang ditunjukkannya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, makanya pada tahapan ini kita memang dituntut untuk benar-benar mencari tahu, mengetahui, mengamati gitu ya, mendengarkan, gitu, memahami apa sih yang memang menjadi masalah user-user tersebut, menjadi tantangan user-user tersebut gitu kan, sehingga kita bisa menyimpulkan berdasarkan masalah yang sudah ada tersebut gitu kan, harus seperti apa nanti solusi yang bisa diberikan gitu kan, sesuai dengan yang diharapkan oleh mereka. Karena kan tanpanya kita mencari tahu atau adanya pendekatan dengan pengguna atau user tersebut, maka susah, akan sulit untuk kita dalam memberikan solusi yang sesuai atau yang diharapkan oleh mereka. Nah, jadi tahapan itu menuntut kita gitu kan untuk melakukan hal seperti itu agar ya sesuailah dengan apa yang diinginkan. Nah, berikutnya tahapan define gitu ya, mendefinisikan permasalahan secara terperinci, fokus pada identifikasi akar masalah yang harus dipecahkan dan menetapkan tujuan yang jelas untuk solusi yang akan dikembangkan. Nah, jadi pada tahap ini tuh setelah tadi di tahapan nanti kita menemukan masalah apa saja sih yang memang dihadapi gitu kan, mendapatkan banyak poin-poin yang bisa kita dapatkan. Nah, di tahapan ini kita bisa mendefinisikan gitu kan, merincikan gitu kan, memang dari beberapa hal yang sudah kita temukan pada saat melakukan pendekatan gitu kan, bisa mengetahui masalah yang terjadi, kendala yang terjadi. Di sini kita coba definisikan, berdasarkan yang masalah yang sudah kita dapatkan, kita coba rinci, coba definisikan sehingga kita bisa menetapkan solusi
oh mungkin harus dibuatkan solusi seperti A, B, C, D gitu ya, sesuai dengan masalah yang memang kita dapatkan dari pengguna tersebut. Nah, jadi di tahapan ini kita coba definisikan, kita coba simpulkan dari beberapa poin yang sudah didapat di tahap sebelumnya, harus seperti apa sih kira-kira masalah solusi yang kita berikan. Ya. Jadi di tahapan itu intinya berdasarkan masalah yang sudah didapat, kita coba definisikan, coba rincikan, coba simpulkan sehingga keluarlah solusi yang lebih jelas, yang lebih baik untuk bisa dikembangkan di tahap berikutnya. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu ide, gitu ya. Jadi mengidekan berbagai solusi potensial. Tim berkolaborasi untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide dan alternatif yang inovatif. Tidak ada batasan di sini dan seringkali ide-ide gila dapat menjadi titik awal bagi solusi yang brilian. Nah, jadi di tahapan ini gitu ya, berdasarkan tadi pendekatan yang sudah dilakukan, mengetahui masalah yang terjadi gitu kan, lalu mendefinisikan kalau seperti A, B, C, D misalkan seperti itu. Nah, sehingga dari hasil definisi itu maka dibutuhkan sebuah pengembangan dalam proses, entah itu desainnya ataupun alur prosesnya. Maka di sini kita membutuhkan ide atau harus seperti apa sih gitu kan, agar memang pengembang berdasarkan masalah yang sudah disimpulkan, didefinisikan, bisa kita hasilkan ya hal-hal yang memang menjadi sebuah solusi yang brilian. Nah, maka ketika mencari ide ya kita pun bisa bertanya, dalam artian bertanya itu mencari informasi apa sih yang memang diinginkan oleh orang-orang tersebut. Nah, dari hasil-hasil seperti itu kan nanti bisa kita simpulkan. Makanya kalau melihat tahapan ini ya sebanyak-banyaknya informasi atau ide yang dimunculkan gitu kan, tidak ada batasan kan di sini gitu, kita tampung sebanyak-banyaknya. Nah, nanti baru kita pilih ya mana yang memang bisa menjadi sebuah solusi gitu kan dalam menyelesaikan masalah yang selama ini sedang terjadi. Nah, intinya ketika ada orang yang memberikan ide ya terima saja, jangan dibantah. Nah, jadi di tahapan itu memberitahu, menginformasikan seperti itu. Jadi tahapan empati itu melakukan pendekatan dengan user sehingga kita mengetahui apa sih yang memang sedang terjadi. Di tahapan kedua yaitu mendefinisikan berdasarkan masalah yang sudah kita dapat. Nah, di tahapan ketiga ini yaitu ide harus seperti apa gitu kan, solusi yang bisa kita berikan gitu kan, berdasarkan masalah yang sudah didefinisikan sebelumnya. Ya. Nah, berikutnya yaitu prototype. Nah, di tahapan prototype ini yaitu versi sederhana dari solusi yang akan diuji dengan pengguna. Dengan prototype, tim dapat mendapatkan umpan balik lebih awal dan memperbaiki atau mengembangkan konsepnya sebelum menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Nah, jadi setelah melakukan pendekatan, mendapatkan masalah, lalu mendefinisikan masalahnya harus seperti apa, solusinya, dan mencari ide-ide yang brilian, yang baik untuk memberikan solusi yang harus diselesaikan gitu kan. Nah, di tahap prototipe ini berdasarkan solusi yang sudah didapat, dipilah gitu kan, berdasarkan definisi yang sudah ditentukan, maka dibuatkan gitu ya. Jadi ide yang sudah ditemukan kan di tahap sebelumnya kan kita mencari ide sebanyak-banyaknya. Ketika kita sudah mengkerucutkan, menghasilkan beberapa ide yang dirasa lebih cocok, maka di tahap prototipe ini yaitu dibuatkan versi sederhananya gitu kan, dari ide yang sudah didapat agar sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Nah, setelah dibuatkan solusinya, dibuatkan
sederhananya tampilannya, maka tim dapat mendapatkan umpan balik lebih awal dan memperbaiki atau mengembangkan konsep sebelumnya, menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Jadi setelah membuat, ya di sini kan jadi nanti lebih terlihat gitu kan hasilnya sesuai apa enggak, berdasarkan tadi masalah yang ada, definisi yang sudah dilakukan, lalu ide-ide yang sudah didapatkan, nah dibuatkan gitu ya berdasarkan hasil yang di tahapan sebelumnya agar dapat diuji oleh pengguna. Kira-kira sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan data yang didapat sebelumnya. Nah, kalau tidak sesuai maka pasti kan akan mendapatkan umpan balik atau harus diperbaiki di tahap mana sehingga tidak harus menghabiskan waktu yang banyak dan sumber daya yang cukup banyak juga ya di tahapan ini. Nah, lalu di tahap berikutnya yaitu pengujian. Nah, jadi menguji prototipe dengan pengguna. Dalam proses ini tim akan mendapatkan wawasan berharga tentang efektivitas solusi mereka dan mengidentifikasikan area untuk perbaikan lebih lanjut. Uji coba dan iterasi akan terus berlanjut sampai tim mencapai solusi yang paling cocok dengan kebutuhan. Nah, setelah tadi dibuat gitu kan, oh hasilnya udah jadi nih walaupun sederhana gitu kan, maka dites, diperlihatkan ke pengguna sesuai nggak dengan yang diharapkan. Gitu ya. Maka di sini akan dilakukan uji coba dan iterasi terus menerus gitu kan sampai mencapai solusi yang paling cocok. Jadi iterasi itu pengulangan, uji coba pengulangan. Kalau tidak sesuai diperbaiki lagi gitu kan prototipenya sampai benar-benar sesuai dengan pengguna yang user atau pengguna harapkan gitu kan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Makanya di tahap ini maka akan dilakukan terus menerus sampai sesuai dengan yang diharapkan ya, walaupun dalam prosesnya kan kadang tidak bisa mengakomodir keinginan setiap orang, tapi minimal sesuai dengan proses yang diharapkan oleh pengguna tersebut. Itu ya, jadi tadi sudah ada tahapan empathy, define, ide gitu kan, prototype dan tes, itu beberapa tahapan yang memang ada di dalam design thinking. Nah, berikutnya contoh design thinking kalau kita lihat itu pasti iPhone gitu kan. iPhone ini memang berempati dalam pengguna gitu kan, kalau kita baca di sini. Nah, dalam langkah mengide menghasilkan solusi kreatif yang diuji cobakan melalui prototipe, pengujian dengan pengguna potensial. Hasil dari hasilnya adalah iPhone itu yang memadukan keindahan desain, inovasi, dan user experience yang menyenangkan, membuat menjadi salah satu produk paling sukses di pasaran. Ini contohnya dengan tampilan yang sederhana, menarik, kan? Lalu fungsinya, user experience sesuai dengan yang diharapkan, maka walaupun harganya cukup mahal, tapi banyak orang yang menggemari yang menggunakan iPhone gitu kan, dibanding dengan yang produk sederhana tapi kadang tidak sesuai dengan harapan gitu kan, yang user inginkan. Nah, itu jadi satu pertimbangan. Kan produk dari Apple ini memang banyak yang orang pergunakan karena dirasa dari interface-nya sesuai dengan yang diharapkan dan dari experience-nya pun berfungsi sesuai dengan kebutuhan setiap usernya ya. Nah, ini manfaat design thinking, bisa dibaca saja untuk manfaat-manfaatnya. Nah, jadi intinya pendekatan sistematis yang berfokus pada kebutuhan pengguna akhir untuk menciptakan solusi yang relevan, efektif, dan berorientasi pada pengguna. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah seperti berempati dengan pengguna, mendefinisikan masalah dengan jelas, menghasilkan ide kreatif, membuat prototipe, dan menguji solusi dengan pengguna. Jadi dalam setiap prosesnya memang dikaitkan dengan pengguna agar ya tadi mendapatkan kesesuaian apa yang diharapkan atau apa yang diinginkan oleh pengguna. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan
sampaikan di materi kali ini terkait desain thinking. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ditanyakan saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.